Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Ramadan tahun ini, nikmat Allah menyertai kita semua dan kita saat ini sedang berpuasa. Sapaan Ustaz kepada anandaku semua, murid-murid SD Islam Al-Azhar 32. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya Alhamdulillah, semoga sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa dan qiyamul Ramadan atau salat tarawih dengan sebaik-baiknya. Amin. Perkenankan pada saat ini kita saling dan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang diberikan kepada kita semua. Dan nikmat yang luar biasa penting saat ini adalah nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Dengan kesehatan kita dapat beraktivitas. Dengan iman dan Islam kita dapat beribadah dengan sebaik mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan, dan kesanggupan bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Selawat bertasalam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anandaku semua, pemirsa yang sedang menonton Tausiah Ramadan SD Islam Al-Azhar 32 Padang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah tentang hikmah dilarangnya makan dan minum ketika berdiri. Kita ambil terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai keturunan atau ahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus ketika masuk masjid dan makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas atau yang berlebihan. Maka di sini Allah menyatakan, di dalam kita makan dan minum ada ketentuan-ketentuan batas-batas makan dan minum, baik makanan dan minuman yang kita konsumsi, termasuk etika
kita di dalam makan dan minum itu sendiri. Nah, ketika kita lihat hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan larangan kita makan dan minum sedang berdiri itu. Ini hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadum minkum qa'ima. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadum minkum qa'imah. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Faman nasya falyastaqi. Maka apabila sudah terlanjur minum dalam keadaan berdiri, mutahkanlah. Hadis ditulis oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anandaku semua yang dirahmati Allah dan pemirsa yang berbahagia. Minum dan makan sedang berdiri itu bukan sekedar masalah persoalan etika yang kurang patut dan kurang bagus, tetapi dari larangan Rasulullah SAW kepada umatnya supaya tidak minum dalam keadaan berdiri, apalagi makan, itu pasti ada hikmah di balik larangan itu. Ditinjau dari aspek moral sudah jelas, kurang beretika, kurang beradab, kurang sopan. Tetapi akan dapat dilihat dari sisi kesehatan bahwa ternyata ada beberapa hal yang akan ditimbulkan bahaya dari minum atau makan sedang berdiri itu. Ketika seseorang minum dan makan, ada suatu jaringan filter, jaringan penyaring atau filter setiap makanan dan minuman yang akan masuk ke dalam perut, yang disebut dengan Springer. Springer itu adalah kumpulan saraf-saraf otot yang dapat menyaring minuman dan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dan Springer ini adalah dia akan menutup dan akan membuka. Kapan dia menutup, kapan dia membuka. Kalau posisi orang makan dan minum sedang duduk, itu berarti Springer itu dalam keadaan tertutup, maka dia akan disaring. Jadi Springer itu seperti cincin, dia yang menyaring makan masuk ke dalam, baik air maupun makanan. Nah kemudian kalau kita berdiri, maka Springer itu dalam keadaan terbuka lebar. Maka ketika terbuka lebar itu, air yang kita minum, makanan yang kita makan, dia akan masuk dengan cepat ke dalam, tetapi menyebar ke dinding perut. Dan itu berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, percikan air yang masuk ke dalam tubuh manusia secara langsung
tanpa disaring melalui Springer, melalui usus, tapi dia justru langsung percikan itu berada di dinding perut, maka dia akan berakibat fatal sepanjang zaman. Itulah munculnya perut merasa nyeri, mual-mual, dan sebagainya, dan naiknya asam lambung akibat minuman yang kita minum itu dalam posisi berdiri. Dan ada lagi, ketika minuman itu kita minum, dia akan langsung berkumpul di kantong kemih. Dari kantong kemih itu dia akan menciptakan satu kristal-kristal kecil. Kemudian kristal itu masuk ke dalam ginjal dan menyebabkan terjadinya ginjal menjadi sakit. Itu kalau minum sedang berdiri. Kenapa sampai seperti itu? Karena kalau orang minum sedang berdiri, itu berarti tenggorokan kita ini ikutan terjadi keriput. Dia akan keriput, dia akan tegak, karena menyebabkan Springer itu menjadi terbuka. Yang kedua, di sisi makanan, jika makan sedang berdiri, maka posisi tenggorokan itu adalah berkerut. Makanan yang masukkan langsung ke lambung, yang menyebabkan lambung itu menjadi rusak sistem pencernaannya. Maka akan luka dinding-dinding lambung, maka akan terganggu proses pencernaan makanan itu sendiri. Maka akan naiklah asam. Itulah disebut dengan ada penyakit MAH dan asam lambung. Bukan itu saja, justru dengan makan berdiri itu menyebabkan lambung kita menjadi melar, kembang lembar besar, sehingga menyebabkan perut menjadi besar. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Oleh karena itu, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwa Rasulullah SAW melarang kita minum dan makan sambil berdiri itu karena menimbulkan resiko besar, resiko yang panjang dalam kehidupan kita. Maka sehingga dari sisi moral itu persoalan makan dan minum berdiri itu adalah rusaknya akhlak, perilaku kita, etika kita menjadi rusak, kesopanan kita menjadi rusak. Tetapi kalau duduk, maka nampaklah bahwa kita manusia yang bermartabat, yang mempunyai akal sehat. Ketika makan dan minum dia harus duduk. Dan ketika duduk itulah makanan yang masuk, minuman yang masuk melalui penyaringan Springer, sehingga dia akan masuk ke lambung dengan baik, dia akan masuk melalui usus dengan baik, dan makanan-makanan yang berada yang sudah diolah di dalam lambung kemudian menjadi halus dan masuk ke dalam usus halus, diolah, dan sisanya berada di sisi usus besar dan sebesar membusuk, dan itulah terjadinya pembuangan kotoran ke belakang. Nah, oleh karena itu kita bangga dan bahagia menjadi seorang muslim yang mempunyai aturan-aturan secara etika, moral, dan cuma termasuk aturan-aturan kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dua hal yang dapat saya sampaikan, bahwa percikan air yang langsung ke dinding perut menyebabkan risiko besar bagi kita manusia, dan makanan yang masuk secara langsung ke lambung juga berisiko besar untuk kesehatan kita semua. Di usia dini, usia 5 tahunan, usia 6 tahunan, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahunan, 10 tahunan, 12 tahunan,
14 tahunan, 15 tahunan, kalau kita sering minum berdiri dan makan berdiri, maka dia akan merasakan sakitnya beberapa tahun setelah. Ketika mulai usia kita beranjak dewasa, dan ketika kita sudah mulai turun imunitas kita, dan sudah semakin kurang kekuatan kita, maka barulah kita merasakan penyakit itu dalam diri kita sendiri. Semoga bermanfaat apa yang sampaikan pada hari ini, dan semoga kita semua umat muslim pada umumnya dan anak-anakku semua murid-murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang dapat mengikuti dan mematuhi ketentuan makan dan minum secara Islam. Ayo kita sama-sama bareng-bareng kalau makan dan minum dalam posisi duduk. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.